Halo, please deh tolong disampaikan ke semua rumah sakit, semua orang-orang dokter-dokter, please, karena ini ilmiah. Kan minum, hoi, 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 hoi. Semoga ini jadi viral, enggak apa-apa. You die. Pertanyaan saya, kenapa di rumah sakit tidak diwajibkan minum? Halo, halo rumah sakit, ini penting sekali. Bapak Tung Desemwaringin yang terhormat, izinkan saya memberikan reaksi terhadap video Bapak tentang teori Bapak perihal minum air dan dokter rumah sakit yang tidak mewajibkan minum air. Ini ilmiah. Tabayun boleh buka ayo data ilmiah. Kalau obat belum tentu, masih di dalam riset. VCO masih belum tentu. Minyak kayu putih katanya masih belum tentu semuanya. Tapi pertanyaan saya, obat ada efek negatifnya? Ada macam-macam. Ada. Tapi kalau air putih, berapa? Saya tanya sama teman-teman. Berapa ukuran air putih? 8 gelas. Salah, 8 gelas loki atau 8 gelas 1 liter. Yang benar tuh sesuai dengan berat badan. Kok Anda beratnya 100 kilo, binaraga minumnya 8 gelas loki, ya salah. Pak, ya 250 cc, tetap kurang. 100 kilo, 8 gelas, 250 cc tetap kurang. Baca buku, itu di Dr. F. Beckman Hellick, itu jadi dia ngomong begini, bahwa manusia itu butuh air. Air berapa? Minimal 30 cc per kilogram berat badan. Saya misalnya bobot 80 kilo dengan tinggi 183. Bukan 8 gelas, yang benar 2,4 liter, 30 cc kali kilogram per berat badan. Pertanyaan saya, betul nggak kalau kurang air, ayo para dokter, para ilmuwan, kalau kurang air 4% Anda lemes, kurang 7% Anda sakit. Ayo mari kita buka, cari data, cari buku boleh. Kurang 20% Anda mati. Dalam hidup ini semua boleh kurang 20%. Mati. Anda kurang 20% apapun boleh. Kurang protein, kurang kalsium, kurang oksigen 20% Anda masih hidup. Tapi kurang air 20%. Rumus asupan air yang diminum sebanyak 30 cc per kilogram berat badan per hari, seperti yang Bapak katakan, itu adalah rata-rata untuk orang normal. Dan perlu dicatat, tidak ada gangguan fungsi ginjal, dalam hal ini kreatinin normal, dan tidak ada dekomkordis atau payah jantung, dan lain-lain. You die. Pertanyaan saya, kenapa di rumah sakit tidak diwajibkan minum? Halo, halo rumah sakit, ini penting sekali. Kenapa tidak diwajibkan minum? Lupa tuh kan harusnya minum sadar sendiri, tidak bisa. Saya ini tidak punya pengalaman sakit, saya diinfus. Karena diinfus saya pikir tidak perlu minum. Jadi saya merasa kondisi saya drop luar biasa karena kurang air. Nah sekarang kan sudah ada penelitian bahwa ternyata kalau yang namanya orang kena COVID itu darahnya mengental, makanya dikasih heparin, dikasih aspirin. Kenapa dikasih heparin? Suruh minum, woi. Wajibkan minum, diukurin, air hangat. Halo, please deh tolong disampaikan ke semua rumah sakit, semua orang-orang dokter-dokter, please, karena ini ilmiah. Hitungan asupan air bukan hanya diukur dari volume air minum, namun juga perlu dihitung dari input lainnya, seperti kandungan air dalam makanan dan infus juga. Anda bilang kalau VCO belum terbukti obat-obat, Actemra apakah pasti saya dikasih Actemra, satu suntian 12,9 juta. Ternyata saya baca, betul itu menurunkan inflamasi. Tetapi kalau Anda kena pneumonia, kena TBC, kena itu mati loh. Banyak yang itu ada penelitian tuh, dikasih 5, ada yang ini mati loh, ada yang bahaya. Makanya saya suruh tanda tangan tuh, if something happen. Nah kalau itu belum terbukti menyehatkan, kalau air terbukti kalau kurang mematikan, kenapa tidak diwajibkan minum? Hoi, 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 hoi. Sorry, saya sangat-sangat emosional karena saya ngerasain tidak bisa bernapas seperti apa. Bapak Tung yang saya hormati, Anda menyalahkan dokter rumah sakit seolah-olah mereka lalai dan bodoh karena tidak mewajibkan pasien minum air. Hitung-hitungannya tidak sesederhana itu, Pak. Tim dokter rumah sakit pasti memperhitungkan kesetimbangan cairan dengan sangat teliti, apalagi pasien ICU. Cairan masuk dari infus, makanan dan minuman semua diperhitungkan dan dibuat balance dengan cairan yang keluar, yaitu urinasi, air kencing, air dari BAB, air dari IWL, insensible water loss, yaitu air yang keluar dari keringat, uap napas, dan lain-lain. IWL diukur dengan rumus luas tubuh yang berkaitan dengan tinggi badan dan berat badan. Dan setiap penyakit
terutama ginjal dan jantung, kesetimbangan cairan dan mineral ini sangat penting dan selalu diperhatikan oleh dokter, apalagi di ICU. Orang lemes, gini diinfus terus kemudian tidak minum, lah ya kasihan toh ya. Nanti dites darah tidak keluar, dianggap darahnya mengental. Setelah mengental dikasih heparin, dikasih aspirin. Aduh, suruh minum. Apa Anda? Itu Pak, itu masih mitos, belum terbukti. Loh, kalau belum terbukti, obat Anda apakah sudah pasti terbukti? Kalau obat sama-sama belum terbukti, ini efeknya lebih ringan dan... Perlu kami ingatkan, bila orang awam mendengar ceramah Pak Tung tentang minum banyak air, padahal dia sedang dalam terapi water restriction, misalnya pada penderita gagal ginjal, maka pasien itu bisa mati. Paru-paru terendam, jantung bengkak. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam memberikan edukasi. Pak Tung adalah motivator yang punya banyak pengikut. Bila pasien mengikuti saran yang sesat, maka akan berbahaya bagi nyawa pasien. Kepada Pak Tung yang terhormat, mohon konsultasi dulu kepada dokter yang ahli sebelum memberi nasihat masalah ilmu kedokteran. Semoga kita semua sehat selalu. Salam mbahnya dahsyat. Semoga ini jadi viral, enggak apa-apa.